Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genbi, kembali bareng saya Mula Rahmah di Gen Bincang. Genbi Tegal, bincang-bincang. Nah, di episode kali ini kita itu bakal bahas topik yang menarik banget nih dan pastinya relevan dengan kondisi saat ini, yaitu menggerakkan ekonomi syariah dari akar masyarakat. Nah, seperti yang kita tahu bahwa ekonomi syariah sekarang ini menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat yang adil dan berkelanjutan. Tapi pertanyaannya, bagaimana sih ekonomi syariah bisa benar-benar tumbuh dan juga mulai dari akar masyarakat, mulai dari individu, mulai dari komunitas dan juga lembaga ekonomi kecil di tingkat desa. Nah, yang lebih spesial lagi, hari ini kita nggak sendirian nih Sobat Genbi. Kita sudah kedatangan sosok luar biasa, seorang akademisi pakar di bidang ekonomi syariah sekaligus inspirator bagi banyak orang. Beliau adalah Ibu Profesor Dr. Heja Susminingsih MAG. Oke, kita sama-sama dulu ya. Halo Ibu, bagaimana? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, dan yang pasti bahagia. Semoga selalu ya teman-teman di rumah Sobat Genbi juga selalu bahagia ya Bu. Iya. Karena bahagia itu kunci umur panjang gitu. Betul. Alhamdulillah ini senang sekali bisa bertemu langsung dengan Ibu Profesor ya, dan berdiskusi. Nanti kita akan berdiskusi hari ini karena pastinya akan banyak sekali insight-insight yang menarik dan juga mungkin bagi teman-teman masih baru, insight baru bagi teman-teman, dan kita bisa gali seputar bagaimana ekonomi syariah. Nah, tapi sebelumnya Prof, izin bertanya nih, kalau misalkan ekonomi syariah itu apa sih? Ya. Itu. Oke, jadi walaupun sebenarnya sudah cukup lama ekonomi syariah itu kita gaungkan, tapi tidak dikesampingkan juga bahwa masih ada beberapa pihak yang belum benar-benar memahami ekonomi syariah. Ya, secara sederhananya ekonomi syariah itu adalah ekonomi yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip atau nilai-nilai syariah. Gitu. Jadi ini merupakan gabungan dari penerapan prinsip dari agama, ajaran agama di bidang ekonomi dengan kebutuhan ekonomi secara praktis itu sendiri. Begitu. Itu sederhananya seperti itu, Mbak Ulan ya. Iya. Nah, tapi kan banyak sekali ya dari teman-teman, mungkin teman-teman yang non muslim nih mungkin beranggapan ekonomi syariah itu apa cuma buat orang Islam aja ya Bu? Iya, baik. Jadi ini sudah ada penelitian dan kebetulan juga kita survei di lapangan bahwa ternyata nasabah dari sebuah lembaga keuangan syariah tidak hanya dimonopoli oleh orang-orang muslim. Ya, ini sebuah fakta dan ini kebetulan kami juga sudah melakukan observasi. Tetapi yang paling menarik lagi adalah bahwa mereka bukan karena keyakinannya, tetapi karena servis yang diterima, pelayanan, kepuasan, dan tentunya keuntungan ya. Bagaimanapun juga setiap orang yang bertransaksi itu selalu mencari profit. Nah, ini menjadi bukti yang sangat sensitif. Kenapa? Baru saja kita ketemu juga dengan orang yang masih mengeluhkan atau ya mungkin hanya ingin mengusulkan gitu bahwa kalau bisa sih bank syariah atau lembaga keuangan syariah yang lain itu ya lebih murah gitu loh. Jadi syariahnya itu lebih dapat lagi gitu. Jadi itu ya yang sudah kita temukan, itu memang menjadi sebuah temuan penelitian kita juga. Gitu. Terus berarti kalau ekonomi syariah itu ada juga yang beranggapan bahwa berarti ekonomi syariah itu nggak ada riba ya Bu? Ya memang antara lain kita kan tidak diperbolehkan, makanya kemudian ada tidak boleh riba, tidak boleh gharar gitu kan. Nah, itu antara lain untuk membatasi praktek-praktek kecurangan supaya bagaimana Islam ini benar-benar diterapkan begitu sesuai dengan ajaran dalam Al-Qur'an ya.
kan sudah jelas disebutkan di sana ya kan, sehingga ya itu memang harus dilatih gitu loh. Karena cuman begini Mbak Ulan, jadi begini, yang paling harus dikerjakan dulu sesuai dengan tema obrolan kita sore ini, yang harus dikerjakan lebih dulu itu begini, kita perlu memahami karakter masyarakat Indonesia. Jadi kalau sepengetahuan saya selama meneliti itu, secara umum itu ada dua karakter besar ya yang secara mendasar. Yang pertama adalah orang-orang di mana dia selalu ingin, tadi sudah kita bahas, mendapatkan pelayanan, servis atau pengalaman ya, experiential marketing yang itu murah, cepat dan mudah ya, atau CM kuadrat kalau saya itu, cepat, murah dan mudah gitu. Sehingga ketika akan bertransaksi atau memilih ya, mengambil keputusan untuk memilih itu selalu mencari yang itu dulu gitu loh. Sehingga kalau itu tidak, ya walaupun misalnya tidak syariah tetap juga diambil. Nah, kelompok yang kedua itu adalah orang yang tidak lagi memikirkan untung rugi, mahal atau murah. Kenapa? Karena bagi mereka bertransaksi secara syariah itu bertransaksi dengan Tuhan. Ya, gitu loh. Kalau bertransaksi dengan Tuhan, masa iya sih kita masih mikirin mahal murah? Sementara kita menghirup udara yang disediakan ini gratis. Kita mendapatkan tubuh kita ini yang lengkap gitu, itu juga gratis kan? Coba Mbak Ulan tuh ya, punya panca indera yang lengkap dan semuanya itu fungsional. Ya kan fungsional nih, alhamdulillah jantung kita normal, organ-organ yang lain normal, dan itu gratis gitu loh. Masa kemudian iya sih kita masih mempertimbangkan untung rugi untuk bertransaksi di bidang syariah atau secara syariah. Jadi ada dua kelompok ini, sehingga tindak lanjutnya adalah dari hasil penelitian-penelitian itu, pertama yang harus dibongkar itu adalah mindset, cara berpikir gitu ya. Karena cara berpikir itu kalau di dalam sumber daya manusia, kebetulan di dalam saya juga SDM, mindset itu ternyata dia yang paling paling kuat menggerakkan seseorang untuk mengambil keputusan atau melakukan suatu tindakan. Ketika mindset itu dia benar-benar sudah bisa menerima bahwa ini adalah sebuah konsekuensi orang menyatakan dia Islam ya, menyatakan dia takwa begitu, maka ya tidak ada protes, tidak ada apa istilahnya protes bahwa oh ini kok begini kok begitu. Tapi bukan berarti kita mengesampingkan kualitas manajerial ya. Jadi walaupun suatu lembaga itu adalah sudah dinyatakan syariah, itu tetap manajemennya harus syariah. Maksudnya begini, contoh sederhana, satpamnya harus ramah gitu kan, CS-nya harus ramah, melayaninya dengan sepenuh hati gitu kan, tidak ada moral hazard atau pelanggaran etika begitu, tidak ada korupsi begitu, itu harus gitu loh. Jadi itu yang pertama adalah mengubah mindset. Nah, cuman kendalanya begini Mbak Ulan dan teman-teman nih, mayoritas masyarakat kita itu kan kembali ke hal-hal yang sifatnya praktis dan pragmatis ya. Intinya tadi CM kuadrat gitu loh. Aduh, kalau udah urusan perut susah deh, disuruh mikir panjang gitu kan. Pokoknya mana yang tepat, mana yang mudah gitu kan, dan mana yang murah gitu. Nah, disinilah titik rawan bagi seseorang itu untuk apakah dia akan mengambil suatu keputusan bertransaksi di bank syariah ataupun bukan. Nah, itu. Nah, yang kedua tindak lanjutnya adalah selain mengubah mindset, itu mengembalikan pemikiran tentang apa itu beragama. Gitu loh. Makanya bertransaksi secara syariah itu tetap dalam koridor agama atau beragama. Ya, religiosity maksudnya. Kalau teman-teman itu buka teori-teori tentang religiositas, nah Islam itu sudah memiliki konstruksi tentang religiositas. Apa itu? Iman yang pertama. Terus yang kedua apa kira-kira? Iman, Islam, dan ihsan, gitu kan? Artinya kalau kita sudah menyatakan atau secara aklamasi, kita ini sebenarnya setiap hari, setiap sholat aklamasi ya, menyatakan gitu kan? Iya. Syahadat kan? Iya. Nah, di dalam syahadat itu kan jelas kita sudah mengakui Allah itu Tuhan kita. Berarti kembali kepada rukun iman.
Iya kan, kalau sudah kembali pada rukun iman, berarti apapun, ya kan, apapun yang difirmankan yang harus dipatuhi, dipercayai, begitu. Cuman kembali lagi-lagi, gitu kan, kepada karakter mayoritas yang umum. Tadi kalau sudah urusan perut, urusan bisnis itu pengennya yang CM kuadrat, gitu kan. Ya, cepat, murah dan mudah. Tapi ya kita tetap berharap lembaga keuangan syariah juga harusnya ya cepat, murah dan mudah gitu loh. Nah, jadi tadi yang pertama iman ya Mbak ya. Kemudian ketika iman itu kan nggak kelihatan ya, dia lebih kepada penguasaan tata nilai gitu kan. Makanya supaya orang tuh diketahui apakah dia beriman atau tidak, lahirlah kemudian tahap yang kedua yaitu berislam. Nah, berislam itu munculnya atau tampaknya itu pada ritual yang dilakukan gitu loh. Misalnya Pak Ulan kan sholat, kecuali lagi halangan gitu ya. Dan sholatnya juga tepat waktu ya. Kemudian rukun syaratnya itu sudah dipenuhi gitu kan. Sehingga sah secara fikih sah, kemudian khusyuk dan sebagainya gitu. Itu ritual, termasuk bayar zakat, termasuk juga sedekah, termasuk yang lainnya, puasa, haji kalau mampu, itu sebuah ritual. Dan ritual itu penting sekali karena fungsi ritual ini teman-teman itu adalah untuk mengkondisikan. Jadi sebenarnya ritual sholat itu mengkondisikan kita. Kita ini kan manusia tuh kan banyak lupa, banyak salah dan lupa gitu kan. Jadi 5 hari itu diingatin terus. Subuh diingetin untuk sholat gitu kan. Terus ketika bekerja semangat sekali cari duit gitu. Lagi enak cari duit disuruh sholat lagi. Kan diingetin tuh, diingetin gitu. Terus asar mau istirahat gitu kan. Diingetin lagi, sholat lagi, maghrib berganti siang malam, sholat lagi, isya, sholat lagi. Itu sebenarnya adalah pengkondisian. Jadi memang kita ini dikondisikan terus. Jadi kalau saya sudah 50 tahun loh, artinya saya dikondisikan taruhlah bisa sholat itu di umur 7 tahun ya, misalnya nih 7 tahun itu bisa ketika sholat sudah bener lah umpamanya. Berarti sudah 40 lebih kan, 40 tahun lebih dikondisikan. Masa iya nggak paham sih? Gitu kan. Coba Mbak Wulan juga kan dikondisikan kalau setiap semester kan bayar UKT gitu kan, itu pasti dikondisikan harus registrasi, harus pilih KRS-an ya, KRS-an gitu kan, dan seterusnya. Itu kan pengkondisian, dibikin jadwal, itu pengkondisian. Jadi orang yang mengaku muslim itu bukan hanya mengaku beriman, tetapi diwujudkan tindakan itu dalam Islamnya gitu loh. Maka kemudian sebenarnya ketika memilih transaksi itu sebenarnya adalah sebuah manifestasi atau perwujudan dari Islam itu sendiri. Karena takwa itu apa artinya? Ketika hubungan kita kepada yang waktu kita itu. Ya, bentuknya apa? Kan bisa kita ibadah. Ya, bentuk takwa itu kan antara lain mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, kan sudah jelas tuh. Ya. Di larangan buat dilarang riba, koror dan sebagainya. Kan begitu ya. Jadi kan sebenarnya sangat mudah gitu loh. Memahami ekonomi syariah tuh bagi saya tidak sulit gitu loh. Cuman kembali kepada tadi dilema. Karena kita manusia itu kan terdiri dari beberapa komponen, yaitu body, mind, and soul. Ya, body, mind, and soul. Jadi fisik ya, tubuh kita secara fisik, mind adalah pikiran dan jiwa, soul itu. Nah, di sini sebenarnya keuntungan bagi seseorang kalau ingin belajar ekonomi syariah secara menyeluruh, di mana sesungguhnya ekonomi bukan hanya urusan fisik. Tapi juga tadi soul sama pikiran, iya gitu loh. Jadi baru saja kita juga ketemu dengan orang yang dia resign dari sebuah lembaga keuangan non syariah karena mendapati sebuah pengalaman spiritual ya. Mungkin bagi sebagian orang akan terdengar mistis begitu. Karena ketika di Ka'bah, karena dia kebetulan umroh ya, melihat fenomena yang tidak semestinya gitu. Padahal orang lain tidak melihat. Tiba-tiba ada orang yang mengajarkan orang Indonesia, kemudian memberikan catatan dan di situ tulisannya riba, padahal tidak kenal.
padahal tidak kenal. Jadi peringatan itu sesungguhnya sudah ditunjukkan gitu loh. Cuman kembali tadi CM kuadrat ya, sehingga kadang-kadang orang kalah dengan itu gitu loh, dengan imannya. Aduh, pengennya sih syariah tapi kok lama ya gitu kan. Aku butuh cepet nih gitu. Aduh, pengennya syariah tapi kok ini marginnya masih bagi saya kok tinggi lah. Eman atau ya sayang gitu kan. Ya kembali ke tadi, ketika dia lupa bahwa bertransaksi atau berekonomi syariah itu berbisnis dengan Tuhan. Yang kembali tadi kita singgung gitu kan, segala yang kita nikmati ini pun gratis gitu. Masa dengan 3 komponen body, mind, and soul, masa iya mau kemudian kita istilahnya kita gadekan gitu loh, body, mind, and soul kita kepada sesuatu yang tidak disukai atau bahkan dilarang. Riba kan dilarang gitu loh. Iya kan? Dan kita menerima body, mind, and soul ini gitu loh. Mind itu kan menunjukkan posisi manusia dalam posisi yang sebaik-baiknya. Dalam surat Atin kan sudah ya, wa ma khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi dalam kedudukan atau dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Ya, jadi kita tidak pernah meminta, kita sudah bisa menghirup udara segar. Banyak orang yang difabel, ternyata kita masih bisa melakukan segala sesuatu dengan mudah, begitu ya. Apakah ini bukan nikmat? Nah, makanya kemudian di dalam surat Maryam itu disebutkan nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan, kan gitu ya teman-teman. Ini biar kita ini memahami ekonomi syariah itu jangan hanya dilihat secara material, hanya secara istilahnya untung rugi ya, jangan sederhana itulah. Jangan sesederhana itulah. Iya, jadi kita harus komprehensif. Tetapi tetap secara manajemen ya bank syariah atau lembaga konsen memang harus memperbaiki manajemen, SDM-nya diperbaiki gitu kan, pelayanan produk-produknya harus lebih divariasikan sesuai dengan kebutuhan gitu, kebutuhan orang banyak kan, kebutuhan orang kan macam-macam. Itu baik itu pendidikan, kesehatan, industri, nah kan seperti itu. Kalau misalkan kan ekonomi syariah itu kan lawannya itu kan ekonomi konvensional. Nah itu tuh apa bedanya sih terus? Iya tadi kalau ekonomi syariah kan ekonomi yang digerakkan berdasarkan prinsip syariah, misalnya keadilan. Keadilan itu kan buah dari keseimbangan ya. Keseimbangan itu dimensinya multi. Keseimbangan lahir batin, keseimbangan dunia akhirat gitu. Ini multi ya, multi dimensi gitu. Sehingga ya pasti sudah berbeda gitu. Kalau bagi saya sih kita tidak perlu lagi mendikotomikan itu gitu ya. Intinya kalau pribadi, ayo kita perbaiki punya kita sendiri gitu loh. Ayo kita perbaiki produk kita sendiri. Ayo dong kita perbaiki strategi marketing kita sendiri. Ayo dong kita perbaiki sumber daya kita sendiri gitu loh. Itu bagi saya lebih fungsional dibanding energi kita itu dihabiskan hanya untuk membanding-bandingkan karena gak laku ya, gak boleh dibanding-bandingin ya. Seperti itu Mbak Ula. Ya, tapi kalau misalkan kita lihat fenomena di Indonesia itu kan mayoritas muslim ya, Prof ya. Nah tapi dari masyarakat muslim itu sendiri tuh masih memilih kayak entah itu dari bank konven karena memang dari awal tadi kuadratnya kuadrat ya itu lebih tinggi, terus juga profit yang didapat juga lebih banyak. Nah itu gimana sih cara dari masyarakat muslim sendiri, mulai dari diri sendiri kita sendiri deh. Iya, jadi sesuatu hal keputusan itu kan akan berdampak luas ya. Saya yakin manusia itu diberikan tadi body, mind, and soul itu memang untuk digunakan mengambil sebuah keputusan yang bersifat kompleks dan komprehensif ya. Jadi kan begini, ini berhubungan sebenarnya dengan yang ketiga yaitu ihsan.
Ya, tadi kan baru iman dan Islam ya. Iya. Nah, ihsan itu atau dengan bahasa sederhananya dia adalah akhlak. Jadi dalam pandangan ekonomi syariah, kita mengambil keputusan bertransaksi secara syariah itu sudah ekonomi yang berakhlak. Kan begitu ya. Nggak usah ngatain yang lain nggak berakhlak deh. Saya tidak terlalu rekomen yang seperti itu. Jadi lebih baik bahwa ayo kita perbaiki gitu. Nah, akhlak itu kan kembali kepada dimensi manusia, bahwa manusia itu makhluk yang sangat dinamis. Manusia tuh kan berubah-ubah gitu kan. Ya, misalnya Mbak Wulan pagi happy gitu kan, tiba-tiba tengah hari mewek-mewek gitu kan, bad mood, tiba-tiba sore hari happy lagi begitu. Manusia itu kan sangat dinamis, makanya justru ketika dinamis itu manusia itu butuh yang bisa menguatkan. Ya tadi imannya diperkuat. Yang dilakukan begini, ketika ada tawaran lebih menarik gitu kan dari siapapun, ya jangan kembali ke CM Quadra dulu gitu loh. Kita berpikirnya tadi mengubah mindset dulu bahwa aku bertransaksi syariah itu merupakan suatu bukti bahwa aku ini telah mengaku sebagai seorang muslim dengan 3 pilar, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Jadi ketika aku sudah mengambil sebuah keputusan dan saya tahu ini ada konsekuensi gitu kan, konsekuensinya umpama tadi terkait dengan margin gitu kan, ya itu sebuah konsekuensi karena kita sedang berbisnis bukan dengan manusia, dengan Tuhan gitu loh. Tetap manajemen diperbaiki tetap ya, bukan berarti segala-galanya sudah baik gitu. Kita tetap harus memberikan masukan ya kepada bank-bank atau lembaga keuangan non-bank yang syariah bahwa manajemen harus diperbaiki, pelayanan ya, strategi marketing ya, fasilitas, jenis produk, nah gitu. Itu yang dilakukan. Jadi selama orang itu baru berhenti pada Islamnya saja, sholat dia gitu, tapi hatinya masih ragu dengan Tuhan. Dengan kata lain kan begitu kan? Iya kan? Harus objektif. Harus konkret. Karena Quran juga sudah menyebut ya kan? Ya, la ta'kulu riba. Kan itu bukan perkataan manusia, perkataan Tuhan. Masa dia kemudian jangan percaya nggak dengan orang tua? Percaya. Iya enggak kan? Kita tetap percaya sama Tuhan. Iya, maksudnya dengan kalau percaya dengan manusia, dengan orang tua kan percaya ya, sehingga kan ngikut gitu kan, ngikut gitu apa kata orang tua kan gitu, kepada guru, kepada dosen, kepada siapa itu minimal tidak langsung menolak kan, pasti kita menerima, mendengar, lalu mencerna. Nah, dan itu kan nggak cukup, harus diwujudkan kan dengan tadi perilaku kita memilih, dan ini sesuai dengan tadi iman dan Islam. Dan teman-teman yang sudah belajar ekonomi syariah itu termasuk dalam proses sedang berislam. Kenapa? Karena kan berarti kita sedang mengkondisikan gitu kan, mengkondisikan, dan ini bagus, termasuk acara ini gitu loh ya, termasuk acara ini itu keren untuk edukasi gitu loh. Jadi siapapun bisa mempelajari kapanpun dan dimanapun ya kan, ya bisa diakses dimanapun. Jadi pemahaman yang sederhananya adalah mengubah mindset ya, kemudian bahwa tidak boleh lagi ada dikotomi itu kan pemisah-misahan ya, bahwa ekonomi itu urusan dunia saja, nggak bisa, karena hidup itu multidimensi. Tadi sudah disebut bahwa manusia pun juga memiliki multidimensi, body, mind, and soul. Kemudian urusan ekonomi itu ya lahir dan batin, urusan ekonomi itu juga dunia dan akhirat. Nah, jadi memang harus ada keberanian untuk selain mempelajari itu adalah mengambil keputusan. Belajar terus tapi nggak mengambil keputusan bagaimana? Iya. Susah dan ilmunya nggak akan manfaat gitu loh, ilmunya nggak akan manfaat. Jadi ya ilmu itu kan sebagai bahan kita memutuskan gitu kan, jadi harus berani gitu bahwa saya nih berdakwah gitu loh. Jadi berdakwah bukan melalui kata-kata saja kan, ya, melalui kata-kata, melalui perbuatan. Nah, mengambil keputusan untuk bertransaksi secara ekonomi syariah itu adalah dakwah juga, gitu ya.
Betul. Nah, kalau misalkan di era sekarang itu kan kayak informasi serba cepat ya, Love ya. Jadi kayak kita bisa mengakses dari TikTok, Instagram, ya itu. Apalagi kalau misalkan Gen Z. Nah, gimana sih cara agar nanti ekonomi syariah itu bisa tetap relevan dan tetap terlihat eye-catching atau menarik sama Gen Z nih? Iya. Ya pasti kan mereka Gen Z itu udah akrab banget sama ya sosial media. Iya. Itu gimana Bro? Iya, salah satunya yang sedang kita lakukan kan, Iya, Nah, jadi memang kita harus membuat formula, ya kan, formula supaya ekonomi syariah itu diminati, ya, dengan berbagai bentuk, dengan berbagai media, dan itu serahkan saja sama ahlinya. Sama anak-anak Gen Z juga kan, melalui media apapun itu bisa sebenarnya dilakukan. Cuman lagi-lagi ya tidak berhenti pada edukasi. Ya mungkin masih ada yang perlu kita tegaskan di sini yang paling berperan, ya, yang bertanggung jawab maksudnya. Jadi yang paling berperan kalau di tahap grassroots masyarakat itu ya pihak akademisi, ya termasuk UIN itu kan juga punya tanggung jawab moral untuk mengedukasi masyarakat, tanggung jawab keilmuan, ya, keilmuan, karena dosa saya kalau saya tidak bisa ngomong, dosa saya ilmunya untuk apa kan begitu ya. Kemudian pemerintah melalui regulasi, ya, melalui regulasi yang ini harus diwujudkan sifatnya regulasi yang support, ya, yang mendukung gitu, memudahkan begitu. Makanya misalnya bagaimana supaya tidak terlihat mahal, ya, biayanya jangan mahal-mahal deh gitu kan, biaya transfer, ya, biaya ATM, ya, itu notifikasi kalau perlu gratis lah misalnya kan kayak gitu. Ya, kemudian pemerintah iya, akademisi iya bertanggung jawab, kemudian bagian dari itu adalah masyarakat yang termasuk Gen Z itu sendiri. Gen Z kan masyarakat, iya, yang hidup di era Internet of Things. Sekarang era Internet of Things segalanya berbau internet, maka ya ayo dong kita bekerja sama. Misalnya kita punya substansi, kemudian Gen Z ini yang memoles menjadi formula. Oh Bu, ini pakai bikin short movie misalnya, ya kan, ini dibikin short movie, ini dibikin podcast, ini dibikin apa lagi gitu kan, game barangkali Game ekonomi syariah iya gitu. Game developer nih Gen Z yang suka Betul. coding Iya. game yang Iya, itu kenapa tidak itu, sehingga kalau kita melarang orang anak main game tapi nggak ada alternatif yang lain, dia ada alternatif banyak sih aja game ekonomi syariah gitu. sekaligus di situ kan ada edukasi gitu. Dari notes buat Gen Z di rumah nih. Iya betul. Emang sih Bro, maksudnya kayak dari bank itu sekarang udah mulai, dari bank syariah ya, kita ngomong soal bank syariah itu udah mulai maju memperbaiki dari sistemnya, dari m-bankingnya pun kan dari dulu kan kita ngomong soal BSI. BSI dulu kan masih ibaratnya ini tertinggal. Ada ininya nggak promonya dari BSI? Nah, jangan-jangan di endorse. Biasanya kita ambil salah satu contoh aja ya. Nah dari BSI dulu kan dari fitur itu masih ketinggalan. Nah sekarang itu udah mulai diperbaiki, apalagi adminnya juga minim banget tuh, paling berapa gitu, per bulannya cuma 2.000 ya. Terus apa namanya, mau top up juga sekarang gratis. Nah itu juga salah satu memudahkan dari murah juga. Jadi mungkin nggak cuma teman-teman yang Sekarang sudah bisa diakses di luar negeri kan? Betul. Ya, pakai kris juga sudah bisa gitu. Ya. Jadi intinya seperti itu. Untuk akademisi atau dunia pendidikan misalnya kurikulumnya, ya kan? Iya. Kurikulum juga harus terbangun, kemudian sumber daya manusianya, dosen-dosennya, termasuk staff-staffnya juga harus melek ekonomi syariah misalnya. Kemudian program-programnya gitu kan, prodi-prodinya harus disisipkan muatan kewirausahaan syariah misalnya kan begitu. Iya. Nah, sebelum kita tutup obrolan pada hari ini, nah ada nggak sih Prof pesan buat atau harapan buat
generasi muda, Gen Z, mahasiswa, pelaku usaha ataupun masyarakat ekonomi syariah untuk bisa berperan aktif gitu. Ada harapan Iya, jelas. Saya cukup memahami bahwa ini sebuah proses. Karena sebuah proses itu tidak bisa disamaratakan si A, si B, kemudian levelnya, profesinya, dan sebagainya. Kita harus smooth gitu ya. Perubahan itu harus smooth, tetapi harus jelas arahnya. Walaupun pelan, tapi pasti begitu. Makanya kemudian yang pertama itu adalah mindset harus dibentuk dulu. Kemudian situasi, kondisinya harus dibangun sedemikian rupa melalui regulasi, melalui akademisi, melalui praktisi gitu, sehingga ada strategi yang kolaboratif ya. Jadi lembaga pendidikan juga harus bisa sinergi dengan praktisi ya, kemudian sinergi dengan kebutuhan masyarakat termasuk stakeholder. Di sini juga ada mahasiswa dan juga dengan apa istilahnya tadi ya praktisi, kemudian generasi-generasi yang sekarang ini lagi booming ya untuk melek IT-nya gitu. Jadi itu saya yakin kok gitu. Cuman ini proses gitu kan. Dan bagi saya sebuah proses ya ada pasang surut itu wajar gitu loh. Sepanjang semuanya tetap komitmen itu insya Allah ekonomi syariah menjadi lebih maju lagi. Oke, mungkin kita cukupkan ya. Dan terima kasih untuk pembahasan kita bareng Ibu Profesor Dr. Heja Susminingsih, MAG. Dan semoga dari obrolan ini kita menjadi tahu ekonomi syariah itu nggak cuma soal sistem keuangan aja, tapi kita juga tahu bagaimana cara membangun masyarakat yang adil, beretika, dan juga penuh keberkahan. Terima kasih banyak untuk Ibu Prof atas waktunya dan atas ilmunya yang sangat luar biasa. Dan juga buat Sobat Genbi yang sudah senantiasa dengerin kita dari awal sampai akhir. Semoga obrolan hari ini bisa menambah wawasan dan semangat kalian buat ikut mendukung gerakan ekonomi syariah di lingkungan sekitar. Oke Bro, sebelumnya kita mau jargon dulu ya Bro ya. Boleh. Kalau misalkan saya bilang Genbi, nanti Profesor bilang energi untuk negeri. Genbi Tegal, Laka. Oke, kita bisa hadap ke kamera utama. Oke, Genbi, energi untuk negeri. Genbi Tegal, Laka. Oke, saya Uladoma pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Gen Bincang, Genbi Tegal, Bincang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.